Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ismi Muhammad Nawawi wa ana talibun fil Jami'atil Maulana Malik Ibrahim Malang al-Islamiyah al-Hukumiyah fi qismi Ta'limul Islam Tarbiyatul Islamiyah. Naam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Nawawi dengan NIM 2301 01110101 ingin melakukan kultum atau kuliah singkat. Asalnya ceramah mengenai fenomena tahun baru Masehi dan bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi di tahun baru Masehi ini. Oke, kita berpertoban di dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Wal 'asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam potensial merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran dan kebaikan. Oke, ini pedoman kita sebagai seorang muslim terkait hal ini. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena kita saat ini masih menginjaki di tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan berpindah menjadi tahun 2026. Dan gambarannya kita harus merefleksikan diri. Apakah tahun ini sudah ada yang baik dari tahun sebelumnya, dan apa yang baik di tahun ini kita implementasikan atau kita terapkan juga, atau kita istiqomahkan untuk tahun berikutnya, yaitu di tahun 2026. Seperti itu. Ya, kenapa? Agar kita tidak merugi, menjadi golongan orang-orang yang merugi dalam masa waktu ini. Terus kita harus menjaga yang namanya keistiqomahan yang sudah baik di tahun ini, kita lanjutkan, kita terapkan di tahun berikutnya, di tahun 2026. Seperti itu. Terus bagaimana sih sikap kita terkait dengan tahun baru Masehi ini? Apakah perlu dirayakan atau tidak? Oke, terkait dengan fenomena ini banyak pemuda dan pemudi itu merayakan yang namanya tahun baru Masehi. Apakah diperbolehkan atau tidak? Menurut sebagian ulama, ini ada perbedaan pendapat. Apakah tahun baru Masehi ini bisa dirayakan atau tidak? Apa hukumnya haram atau halal? Itu masih dalam perdebatan para ulama. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, pada dasarnya kita bisa membedakan mana itu hal yang hak, mana itu hal yang batil, mana yang itu baik, mana itu yang positif, mana itu yang negatif, mana itu yang positif. Maaf. Jadi hakikatnya hati nurani manusia itu memiliki hal tersebut, bisa membedakan hal tersebut. Nah, kita sebagai seorang pemuda dan pemudi bisa memakai itu sebagai pedoman. Apakah tahun baru Masehi ini boleh dirayakan apa tidak? Sekiranya aktivitas yang kita lakukan itu positif, ya monggo, itu boleh dikerjakan. Sekiranya aktivitas itu adalah hal yang negatif atau banyak mudorotnya, lebih baik ditinggalkan saja. Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, itu lebih baik. Lebih baik kita berdiam diri daripada kita melakukan kemaksiatan. Atau mungkin teman-teman pengen nih merayakan tahun baru Masehi agar lebih bermakna, mungkin
ini boleh kita lakukan. Yang mungkin lebih bermanfaat itu kita menghabiskan waktu ini tahun baru Masehi ini dengan keluarga kita, dengan keluarga sendiri, kerabat, sanak keluarga. Itu bisa. Dan juga lebih bermanfaat juga karena kita memanfaatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dengan saudara, agar kenapa? Agar tali silaturahmi ini tidak terputus. Nah, hal ini boleh dirayakan karena di dalam Islam juga perlu ya namanya kita menyambung tali silaturahmi, dan itu banyak juga dalilnya. Asalnya banyak ulama juga yang menceramahkan bahwasanya kita harus uh, mengikat tali silaturahmi, dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi maka terputus juga dengan Allah. Saran seperti itu. Seperti itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dari perbuatan atau sikap saya atau perkataan saya. Mohon dimaklumi nggih. Karena al insanu mahalul khata wa nisyan. Artinya manusia tetap punya salah dan luput. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.